Halo, kali ini saya mau nge-share cara membuat server sendiri di rumah menggunakan modem First Media. Nah, ini modemnya, modem First Media. Nah, untuk membuat server sendiri di rumah, tentunya kita harus punya server ya, PC atau laptop. Nah, di sini saya menggunakan laptop laptop Asus sebagai servernya nanti. Jadi untuk membuat web server kita harus mempunyai modem ini First Media, lalu routernya ini wajib pakai routernya ya. Jadi ini konfigurasinya dari modem dihubungkan, koneksikan melalui kabel ke TP-Linknya nih atau wirelessnya. Nah, di sini coloknya ke warna biru, ke one. Ini ada port one namanya. Oke, untuk sisi settingannya ini begini ya. Jadi, nah untuk sisi servernya, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari IP public si First Medianya itu, modem First Media. Caranya ketik your IP location. Nah, klik. Nah, ini ada IP-nya, ketahuan nih IP-nya. Ini kita copy ya. Ini berarti IP public dari First Media. Kita copy, kita pindahin atau kita copy ke sini. Nah, ini. Oke. Setelah IP public si First Medianya udah didapatkan, selanjutnya kita setting lewat routernya. Settingnya yaitu membuka konfigurasi router melalui browser. Ini masukkan username password. Nah, secara default misalkan username-nya itu belum diotak-atik, passwordnya juga itu defaultnya username-nya namanya admin, passwordnya juga admin. Ini karena udah saya ubah, jadi ya saya masukin seperti ini. Klik OK. Nah, di sini ada pengaturan TP-Link. Selanjutnya kita di sini harus melakukan setting ini, forwarding virtual server. Nah, forwarding ini adalah fungsinya untuk membuka port localhost. Di sini kan kita mau membuat web server ya, jadi port dari localhost itu harus kita buka. Defaultnya itu port localhost adalah 80, tapi karena port 80 itu diblok oleh First Media, jadi kita gunakan port lain, ini port 8080. Nah, caranya gimana untuk membuka port 8080? Kita klik add new dulu, lalu kita masukkan 8080 lalu IP address. Nah, IP address ini adalah IP lokal komputer atau laptop yang saya gunakan. Nah, ini ya IP lokalnya. Misal di sini saya set dulu, ini udah ada nih 192.168.06. Ini
benar, lalu kita klik save. Nah, ini ada hasilnya seperti ini ya. 192.168.06. Oke, selanjutnya kita buat IP laptop ini menjadi statik. Statik artinya nggak berubah-ubah ya. Jadi IP laptop ini akan statis, tidak berubah-ubah. Caranya yaitu ini, klik status, properties. Nah, ini settingannya seperti ini ya. Ini sebelumnya udah saya pernah setting sih. Jadi kita ulang lagi aja ya dari awal. Yang pertama kita harus memasukkan IP address. IP address di sini adalah IP address si laptop ini. Tadi kan kita set IP-nya itu ini 192.168.06. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini 192.168.006. Lalu kita pencet tab. Ini biarkan subnet max-nya seperti ini. Lalu untuk default gateway-nya itu IP si router. Nah, IP-nya kan ini 192.168.01. Berarti di sini kita tulis 192.168.01. Nah, untuk DNS-nya kita masukkan DNS Google aja, contoh 888888844. Oke, klik oke. Oke lagi. Ini close saja. Nah, kita tes dulu nih. Biasanya habis melakukan settingan IP kayak tadi itu suka nggak connect internetnya. Kita tes dulu. Oh, ternyata connect ya. Nah, seperti ini. Berarti langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan web server. Saya di sini menggunakan Apache. Masuk ke pengaturan web server. Ini di sini. Saya di sini pakai web server yang diinstal secara manual. Kalau kalian pakai SMPP atau WAM sama aja sih caranya. Jadi sama-sama ada yang perlu kita konfigurasikan. Nah, kita masuk ke sini ke konfigurasi httpd conf. Nih. Nah, untuk di XMPP atau di WAM ini nanti juga ada file seperti ini. Jadi tinggal dicari aja. Kita buka. Di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Pertama itu kita scroll ke bawah, kita cari ini listen 80. Karena sebelumnya kita di settingan TP-Link ini kita kan udah ngeset ini ya 80-80. Jadi otomatis di sininya kita ubah juga menjadi 80-80. Ini lalu kita scroll lagi cari server name. Nah, ini masih 80, kita ubah jadi 80-80 seperti ini. Lalu geser lagi ke bawah, cari httpd vhost. Nah, ini kan masih di komen ya, artinya konfigurasinya tidak diaktifkan. Lalu kita aktifkan dengan menghilangkan tanda pagar seperti ini ya. Ini fungsinya nanti
untuk membuat virtual host. Ya nanti kita bahas deh biar lebih jelasnya. Oke, setelah melakukan konfigurasi ini kita save. Nah, udah. Langkah selanjutnya kita harus konfigurasi yang lain. Tadi kan ini ya httpd conf, sekarang kita masuk ke extra httpd vhost.conf, buka. Nah, di sini ada pengaturan yang wajib kita lakukan. Di sini harus seperti ini ya, script kita harus buat script seperti ini. Virtual host, IP-nya, lalu portnya. Nah, ini fungsinya sebenarnya buat apa? Fungsinya adalah untuk membaca IP berserta portnya agar bisa menuju ke halaman atau folder website yang sudah kita tentukan. Nah, folder website yang sudah kita tentukan itu adalah di sini Apache htdocs ya. Kalau di XAMPP kan biasanya C, kalau di sini XAMPP/htdocs ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, seperti ini jadi scriptnya. Di sini ada IP 192.168.06. Nah, ini harus sesuai sama yang kita buat tadi di sini. Nah, ini ya. Harus sesuai. Lalu di sini kan ada portnya 8080. Ini harus sesuai juga sama di sini. Ini kan 80 juga nih. Jadi seperti itu. Ya, lalu kita save. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah file index PHP di htdocs ya. Ini kan htdocs. index.php. Nah, kita buka lalu ketikin aja contohnya ini hello seperti ini. Nah, oke. Setelah kita lakukan seperti ini ya, tadi kan udah konfigurasi web server, lalu kita buat file ini index PHP ini hello. Langkah selanjutnya kita harus merestart web server dulu supaya tadi yang settingannya bisa berjalan ya. Kalau untuk di XAMPP atau di WAM itu kan gampang ya untuk merestart web server. Kalau di sini karena saya install web servernya secara manual, berarti di sini saya harus restart web servernya melalui halaman ini. Nah, ini untuk merestartnya klik stop dulu, lalu klik start lagi. Oke, lalu di minimize. Oke, sekarang untuk mengakses web servernya yang dari rumah, misalkan kita ada di luar negeri mau mengakses web server yang ada di rumah. Nah, caranya gimana? Caranya itu tadi kan kita sudah ini ya, IP udah cari IP dari First Media. Nah, ini kita copy, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Itu 119563.138. Seperti ini. Lalu jangan lupa untuk memasukkan
portnya juga, karena kan tadi di sini kan kita setting portnya, maka di sini kita harus mengetikkan portnya juga, lalu kita enter. Nah, ini sudah tampil ya, outputnya hello. Nah, ini sudah bisa, berarti sudah bisa diakses melalui dari seluruh dunia ya, dengan mengetikkan ini IP-nya, IP First Media .2 8080. Nah, untuk membuktikannya saya coba mengaksesnya ini melalui ISP lain. Kalau ini kan First Media ya, IP First Media. Saya coba akses melalui ISP Axis. Nah, di sini saya sudah punya HP. Dan sudah terkoneksi internet dengan ISP-nya Axis. Oke, sekarang kita coba untuk mengaksesnya. Caranya ya sama. Caranya kita mengetikkan IP First Media yang tadi nih. Berarti diketikkan sebentar. Berarti ketik 191.195.63.138.80. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini lagi loading. Nah, ini udah bisa nih, hello. Bisa nih, hello. Ngeblur ya kalau dideketin. Nah, ini pakai ISP lain nih, pakai ISP Axis. Tuh. 111.195.63.138.80. Kita coba lagi nih di sini. Ini kan hello, kita ganti misalkan share web server rumah. Oke, kita save, reload. Nah, ini web server rumah, kita akses lagi dari HP. Nah, ini di reload aja nih, ini kan ada nih, refresh, lagi loading tuh. Nah, ini udah web server rumah. Oke, berarti ini udah bisa diakses melalui ISP lain, berarti artinya sudah bisa diakses di seluruh dunia. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, sekian tutorialnya. Oh ya, ini kan IP-nya seperti ini ya. Nah, ini bisa diakses ya, bisa diakses selama modemnya itu, modem First Medianya itu nggak di restart. Jadi kalau di restart ini pasti bakal berubah IP-nya, karena IP First Media itu bersifat dynamic ya. Jadi jangan di restart. Oke, gitu aja pemberitahuannya dan tutorialnya. Begitu. Semoga bermanfaat. Thank you.